kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang toilet kompos dan blueprint. Saya harap teman-teman dimohon kerjasamanya dan ketertibannya dalam mendengarkan penjelasan dari kami. Oke. Teman-teman, sebelum kalian mau menjelaskannya ini, kami mau perkenalkan diri dulu. Nah, saya Monica. Saya kan. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan kita untuk mempelajari ini apa seperti yang saya bilang tadi. Tujuan kita untuk mengetahui seberapa luas pikiran kita dalam mengembangkan teknologi yang digunakan untuk ramah lingkungan ya teman-teman. Nah, salah satunya yang akan kita bahas yaitu toilet kompos dan biopumping. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang toilet kompos. Nah, sebelumnya teman-teman, kita tahu air yang kita gunakan itu bisa 200 lebih liter, 200 liter dalam satu hari kita gunakan, baik itu dalam mandi, cuci piring, atau membersihkan diri, minum, dan mencuci baju ya teman-teman. Nah, itu kita gunakan semuanya dalam satu hari itu bisa di seluruh dunia ini ya, bukan dalam Indonesia ya, tapi di seluruh dunia itu 200 lebih lah liter yang kita gunakan dalam satu hari. Nah, itu yang membuat Indonesia, seluruh dunia itu berpikir bagaimana cara menghemat air tersebut supaya tidak habis, karena sebenarnya 1% lah dari perairan yang ada di dunia ini hanya 1% yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita gunakan. Karena hanya 1% air tawar yang kita gunakan untuk sehari-hari itu air tawar ya teman-teman, bukan air laut, karena itu tidak bisa digunakan untuk sehari-hari kita. Jadi air tawar itu hanya 1%. Jadi kita di sini terinspirasi dari menghemat air itu, salah satunya itu toilet pengompos. Nah, apa sih toilet pengompos itu? Nah, toilet pengompos itu adalah toilet yang dapat mengolah limbah kotoran manusia menjadi pupuk, baik itu pupuk kompos cair maupun yang padat. Nah, teman-teman, toilet pengompos ini itu merupakan toilet kering yang digunakan untuk mengurai kotoran menjadi pupuk. Jadi kita bisa menggunakan ini 2-in-1 jadinya. Jadi toilet pengompos ini bisa kita gunakan untuk mengurai kotoran kita, dan juga dari hasil akhir toilet pengompos ini kita bisa mendapatkan pupuk seperti yang saya bilang tadi, pupuk cair, pupuk padat yang bisa kita gunakan untuk biasa pertanian, nanam-nanam gitu ya teman-teman. Nah, toilet ini juga sudah tersedia, itu dia bisa dalam bentuk seperti kayu. Dia itu kayak toilet jongkok sama toilet duduk. Nah, biasanya yang sebelum ini berkembang itu masih toilet jongkok. Nah, tapi sekarang di luar negeri juga masih tidak banyak yang punya toilet kompos seperti ini yang duduk. Jadi dia ada yang menggunakan listrik, ada yang alternatif yang kita gunakan dengan bantuan manusia gitu teman-teman. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari toilet pengompos ini. Nah, manfaat yang pertama yaitu mengurangi jumlah limbah yang ada di lingkungan serta dapat memperbaiki sistem sanitasi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, toilet pengompos ini sudah ada di Indonesia, tapi belum seluruhnya orang yang memakai toilet pengompos ini. Karena dengan kebiasaan kita memakai toilet yang seperti biasa yang kita gunakan ini, menggunakan air dan toilet duduknya itu. Jadi salah satu manfaatnya itu mengurangi jumlah limbah yang ada di lingkungan. Kenapa saya bilang mengurangi jumlah limbah yang ada di lingkungan? Perlu kita ketahui teman-teman, nggak semua di daerah kita ini menggunakan toilet yang seperti ini. Ada di pedesaan atau di suatu wilayah yang masih menggunakan, tahu nggak, toilet yang bisa di sungai-sungai itu. Jadi dia membuang limbah kotoran dia di sungai gitu, baik itu maafkan ya teman-teman, fesesnya atau air seni masih di sungai. Jadi itu termasuk limbah yang terdapat dalam sungai-sungai tersebut. Nah, toilet pengompos ini gunanya itu untuk mengurangi limbah yang ada di lingkungan. Karena apa? Karena toilet pengompos itu ketika kita mengeluarkan kotoran kita, itu akan dibantu diurai oleh mikroorganisme. Jadi dia ini mengurai secara
biologis ya teman-teman, dengan mikroorganisme. Jadi itu bisa mengurangi atau meminimalisir limbah yang ada di lingkungan kita, terutamanya itu limbah yang limbah kampung kita lah gitu. Tapi itu hanya di beberapa wilayah teman-teman. Saya belum survei di seluruh dunia. Nah, dan juga dapat memperbaiki sistem sanitasi. Sanitasi itu kayak sistem gimana kita menggunakan air bersih gitu loh, kayak air bersih dalam sehari-hari, terus dalam menggunakan untuk membuang kotoran kita gitu. Jadi itu dapat memperbaiki sistem sanitasi kita. Nah, yang kedua, menghemat penggunaan air bersih atau mengurangi penggunaan air bersih. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, toilet kompos ini itu tidak membutuhkan air untuk menyiramnya, karena dia itu nggak pakai air untuk proses pematangan apanya komposnya itu loh, kita nggak menggunakan air. Tapi ketika kita membuang kotoran dari kita, itu bisa untuk membersihkannya mungkin ya dari tubuh kita bisa menggunakan air. Tapi kalau dalam toilet kompos ini kita tidak menggunakan air. Jadi itulah salah satu alasannya untuk menghemat air dengan toilet kompos ini. Nah, yang ketiga, hasil akhir dari pengomposan dapat kita manfaatkan untuk pupuk atau kondisioner tanaman. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mengeluarkan kotoran kita, itu dapat sekaligus dalam proses pematangan pupuknya nanti, itulah yang bisa kita gunakan untuk bercocok tanam. Tapi itu ada prosesnya teman-teman. Nah, kemudian saya akan menyerahkan kepada Ido, yaitu tentang kelebihan atau kekurangan jika kita menggunakan seperti yang dalam itu ada keuntungan dan kelebihan. Nah, saya akan membahaskan keuntungan dan kelebihan menggunakan toilet kompos. Beberapa keuntungan termasuk fakta bahwa mereka lebih ramah lingkungan karena mereka memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurangi limbah tersebut menjadi kompos. Mereka membutuhkan mereka membutuhkan lebih sedikit penggunaan air dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yang tidak dapat dimakan di lokasi di mana tanah itu tidak diizinkan untuk ditanam. Selain itu, mereka sangat rendah untuk daerah terpencil karena pembuatannya yang sudah dibuat. Nah, sekarang kekurangan toilet kompos termasuk peralatan lebih dari toilet standar karena sistem yang tidak benar atau tidak terawat dapat menyebabkan bau, serangga dan bahaya kesehatan. Kebanyakan toilet kompos prosesnya lambat karena untuk mengurangi limbah tersebut menjadi pupuk lama, di mana limbah yang sudah ditampung tersebut memerlukan waktu 5-6 bulan dari proses penguraian sampai proses pemanenan pupuk komposnya. Tidak selalu praktis. Toilet pengompos ini tidak selalu praktis karena toilet tanpa air memiliki kapasitas yang terbatas dan juga proses pembuatannya, proses pematangannya terpisah tempat. Pemanenannya terpisah. Jadi proses pembuatan tanah pupuknya itu dengan proses pemanenan yang berbeda.
Kemudian setelah kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari toilet kompos ini, saya akan menjelaskan tentang skema atau cara kerja gimana kita menggunakan toilet kompos ini dan bagaimana prosesnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, toilet kompos itu sudah tersedia dalam toilet yang duduk ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini, ini nanti skemanya. Jadi ini gambaran luar yang seperti yang kita lihat. Di sini dia ada dua. Nah, ada dua, dalam satu reaktor ini ada dua saluran, dua bagian. Nah, di sini nanti tempat kita mengeluarkan, jadi terpisah ya teman-teman, terpisah. Ini untuk feses dan ini untuk air seni atau urin besar dan ini untuk buang air kecil. Nah, di dalam di sini tuh ada kayak penampungannya seperti ini teman-teman. Jadi kayak ada tangki. Nah, di sini nanti dia ditutup. Jadi ketika kita membuang air besar atau membuang air kecil, udah ada tangki masing-masing. Jadi ini nanti untuk air seni dan ini untuk fesesnya. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan kotoran kita, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, itu nanti akan masuk masing-masing lewat salurannya itu. Nah, ketika nanti kotoran sudah masuk ke dalam dasar tangki tersebut, nah, yang untuk buang air besar ini nanti kotoran itu akan dibantu prosesnya itu oleh ini serbuk gergaji. Nah, teman-teman, serbuk gergaji ini tuh fungsinya untuk mengurangi bau yang kita keluarkan dari feses kita tersebut. Nah, kenapa begitu? Karena secara mikroskopis serbuk gergaji itu mampu menangkap oksigen dan air, sehingga dia yang menyerap oksigen dan air itu dan mengurangi bau yang keluar dari itunya. Nah, kalau yang ini nanti kita keluarkan dan dia akan mengalami proses yang berbeda lagi nanti di akhirnya. Kalau yang ini akan menjadi pupuk padat dan yang ini akan menjadi pupuk cair. Nah, itu mempunyai proses masing-masingnya nanti. Nah, kalau proses yang buang air besar kita ini nanti, itu kan sudah dibantu oleh serbuk gergaji. Nah, ketika itu sudah penuh, nanti dia akan, itu sekitar 3 bulan lah, atau segimana ininya penuh nanti, itu akan diangkut. Itu kan sudah tertutup, seperti yang saya bilang tadi, ada 2 bagian ya. Ketika kita langsung mengeluarkan, itu langsung menutup. Jadi bau yang kita keluarkan itu tidak meluas ke udara, ya. Jadi ketika kita udara itu tidak meluas ke udara yang bau itu, jadi nggak kecium lagi. Nah, nanti hasil dari itu sudah dibantu oleh mikroorganisme dan serbuk gergaji tadi. Nah, itu nanti yang akan terpisah. Jadi proses pematangan pupuknya itu terpisah dengan apa? Dengan toiletnya itu. Di situ nanti akan diproses dan sehingga memerlukan waktu 5-6 bulan lah untuk mendapatkan pemanenan pupuknya itu. Nah, kemudian kalau yang untuk tangki ini teman-teman bisa untuk pupuk cair. Nanti dia itu ada tambahan zat M4 atau glukosa yang nanti itu berguna untuk membantu proses pembuatan pupuk cairnya itu. Nah, kemudian yang buang air kecil ini air seni kita ini tuh bisa juga teman-teman, kita kan sebelumnya sudah membahas tentang biogas ya. Nah, ini juga bisa menghasilkan gas, tetapi dengan proses dipanaskan dengan panel surya. Nah, jadi nanti ketika sama ya kayak dia biogas itu, kotoran yang kita masukkan dibantu oleh mikroorganisme dan kemudian gasnya itu akan ke atas dan kita bisa gunakan gas LPG seperti itu ya. Jadi begitulah kira-kira skema atau proses dari toilet pengawas ini. Kemudian kami akan membahas tema yang kedua, yaitu biopulping. Sekarang saya akan menjelaskan tentang biopulping. Biopulping itu adalah teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pelapukan kayu dan sampah yang berasal dari tanaman. Sebenarnya teknologi biopulping sudah cukup lama dikembangkan. Beberapa ahli cukup intens mengembangkan teknologi ini. Salah satunya adalah tim yang diketuai oleh M. Akhtar di Kanada dan juga ada tim yang ada di Amerika dan Eropa. Teknologi ini dikembangkan karena berguna
penggunaan teknologi lama sudah tidak memadai lagi. Teknologi pulping yang saat ini dipakai di industri berdasarkan proses kimia, fisik, atau kombinasi keduanya. Itu bisa disebut juga dengan mechanical pulping dan chemical pulping. Terus ada juga manfaat dari biopulping ini. Contohnya, satu, mengurangi pencemaran terhadap limbah kimia, menghemat energi produksi, dan mengurangi polusi yang melepas udara. Biopulping ini dapat mengurangi dampak lingkungan karena tidak lagi menggunakan zat kimia yang berbahaya, sehingga limbah pulping kertas tidak lagi merusak lingkungan. Selain itu, proses biopulping juga dapat menghemat energi listrik dalam pengolahan kayu menjadi pulp. Akibatnya perusahaan kertas dapat berhemat dan memperoleh untung yang lebih besar. Biopulping dapat menghemat sejumlah besar listrik karena jika diolah dengan cara konvensional, maka diperlukan proses yang lebih panjang dan memanfaatkan alat-alat bertenaga listrik, sehingga membutuhkan listrik yang lebih banyak dalam proses pembuatan kertas. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari biopulping. Pertama, kelebihannya adalah tidak lagi menggunakan zat kimia yang berbahaya. Yang kedua, menghemat biaya bagi pabrik kertas. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan bahan kimia yang berlebih. Jadi, kelebihan penggunaan biopulping dibandingkan dengan penggunaan bahan kimia pada pengolahan limbah dari pabrik kertas adalah menghemat listrik, lalu meningkatkan kualitas kertas, mengurangi polusi, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Biopulping merupakan teknologi alternatif dalam pabrik kertas yang disarankan sebagai salah satu cara untuk melindungi dari pencemaran pabrik kertas. Biopulping dapat meningkatkan kualitas kertas karena pada proses inkubasi jamur pada suatu kayu, enzim yang dikeluarkan jamur dapat melembutkan bahan baku kertas sehingga kertas memiliki kualitas yang lebih baik. Lalu ada kekurangan dari biopulping. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama. Mengapa? Karena biopulping ini karena biopulping ini membutuhkan beberapa minggu supaya menjadi yang kertas yang lebih berkualitas karena menggunakan mikroorganisme seperti Seriophoriopsis, Subvermispora, dan Clevia subserialis. Lalu yang kedua adalah industri kertas dan pulp membutuhkan banyak sekali kayu. Karena dulu waktu itu sebelum ada teknologi biopulping, dulu mereka menggunakan mechanical pulping atau chemical pulping. Jadi membutuhkan kayu yang banyak. Sehingga sekarang biopulping sekarang ada alternatif mengganti kayunya. Sering disebut oleh non-wood fiber. Contohnya adalah jerami, bagas, rumput-rumputan, bambu, limbah pertanian, dan limbah perkebunan. Salah satu tantangannya adalah karakteristik pulp yang berbeda-beda sesuai dengan jenis bahan yang digunakan. Oke, teman-teman, demikian penjelasan dari dua materi yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang saya persediakan waktu dan tempat teman-teman untuk bertanya tentang materi-materi yang sudah kami jelaskan tadi. Kami buka sesi pertama. Toilet nafas. Ya, ada pertanyaan. Iya, Pak. Silakan.
Oke. Kan biasanya kalau orang buang air besar kan kadang air besar keluar. Ya. Orang buang air besar kan kadang juga air seninya juga keluar. Nah, sedangkan dijelaskan tadi kan proses buang air besar dan air seni kan berpisah. Terima kasih. Ada lagi? Saya nambah dulu ya. Ada lagi? Oleh kompos kan ramah lingkungan karena menggunakan mikroorganisme untuk mengurai kotorannya. Nah, contoh mikroorganismenya apa? Contoh mikroorganisme apa ya? Di posisi Alisa dulu. Nah, Alisa kan tadi bertanya, kan terkadang kalau misalnya orang buang air besar itu kan ikut gitu kan. Nah, jadi nah di sini di dalam ini teman-teman, kan tadi saya bilang kan ada dua bagian ya, bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini dia itu ada seperti kayak kalau yang sebelumnya, kalau yang di luar negeri sama yang di Indonesia lebih berbeda, jujur aja, lumayan berbeda. Jadi kalau misalnya yang kita pakai mungkin dia itu ada kayak lapisan plastik dan tisu gitu. Jadi di sini itu mungkin menurut saya ya bisa mungkin ketika buang air besar kan turun tadi batu lagi sebelum gergaji kan yang tadi. Nah urin yang kita keluarkan tadi itu mungkin bisa diserap oleh tisu atau yang tadi sudah menjadi alasan itu yang bilang itu. Gimana ya bilangnya? Kan ada nih rumah ini kan. Nah ada ini di bawah sini itu ada kayak dia itu bukan tempat sih. Jadi lebih tepatnya kayak Penampungan. Iya, penampungan kayak tangki gitu. Jadi kayak ada tangki. Nah, itu di dalam tangki itu bisa kita buat plastik, biasanya dilapis dengan plastik dan tisu. Jadi kalau pun ada yang kayak gitu, jadi bisa terserap liquidnya. Oke. Dah. Tanya dulu. Sudah. Organisme yang saya maksud itu, dia itu enggak bakteri atau mikroorganisme yang apa ya bisa dibilang yang dapat kita kenal lagi. Nah, menurut saya ya dan teman-teman ada juga di buku, dia itu dengan bantuan serbuk gergaji dan bakteri alami yang ada di dalam kotoran tersebut, nah itu sudah mampu membantu proses penguraian kotoran tersebut. Jadi dia itu tidak terlalu bergantung pada mikroorganismenya, walaupun ikut, tapi bakteri yang dari kotoran tersebut karena dibantu oleh serbuk gergajinya, nah kotoran tersebut Oke, sekian dari sesi pertama. Kemudian kami akan buka sesi kedua, pertanyaan yang biopumping, materi biopumping. Ada teman-teman? Kan katanya dilapisi dengan tisu. Stand up please. Tisunya Diri deh. Nah, dilapisi dengan tisu kan. Kalau tisunya tebal. Sama masih otomatis keluar dong ya kan, karena kan juga jadi itu untuk saluran. Nah, kalau udah kalau kan dia bergerak tuh. Itu nggak baunya nggak muncul gitu dari rumah atas, nggak bau. Ya karena kan dia dibantu oleh serbuk gergaji tadi kan. Jadi ini ada ya, serbuk gergaji itu gunanya dia itu mengurangi bau yang ada pada kotoran, karena di dalam serbuk gergaji tersebut dan bakteri kotoran tersebut kan tadi sudah dibilang membantu. Itu yang tisu sama plastik gimana? Ya plastiknya itu kan tadi ini, nah ya, kan ini tangki nih, ya kan? Tangki. Tahu nggak kalau misalnya tong sampah yang kita pakai plastik itu loh? Nah begitu. Jadi ada yang sistemnya seperti itu. Jadi plastiknya kita giniin gitu. Nah kotoran nanti kan masuk kan ke dalam saluran, ke dalam apa? Iya kita pasang. Itu sampah ini itu kita pasang. Versi luar negerinya.
bukan dibuang sih, diangkut untuk selanjutnya ke proses pematangan pupuk. Siapa yang ngomong? Ya ada lah orang. punya. Bisa juga dia memanggil bapaknya. Oke, ada lagi teman-teman? Tidak? Sudah ya? Oke. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah, tapi sebelumnya kami akan memberitahu inilah kesimpulannya. Saya harap ya teman-teman, perilaku yang kita sampaikan, yang kita lakukan terhadap lingkungan sekitar kita itu bisa kita ubah. Salah satunya dengan yang paling simpel ketika kita membuang kotoran. Janganlah sembarangan kita membuang kotoran karena itu juga bisa berbahaya bagi lingkungan kita. Nah, dan dari sini juga kita bisa belajar bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan menghemat air itu menjadi salah satu perilaku yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke.